Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian beserta ibu dosen yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit memaparkan tentang mata kuliah patologi dengan tema sejarah dan latar belakangnya. Oleh karena itu, mari kita dengarkan dengan seksama apa yang akan saya bahas terkait tentang ilmu patologi berikut dengan sejarah dan latar belakangnya. Mula-mula saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian tentang definisi dari ilmu patologi. Ilmu patologi merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang berperan penting dalam mendiagnosa penyakit, terutama kanker. Secara umum, patologi adalah ilmu yang mempelajari penyakit, analisis, dan pengambilan sampai jaringan sel dan cairan tubuh. Patologi biasanya akan memeriksa sampel darah, air mani, air liur, cairan plora yang diambil dari paru-paru, cairan perikat yang diambil dari jantung, dan juga cairan asites yang diambil dari hati, juga cairan serviks. Sampel-sampel ini akan dilihat melalui mikroskop, lalu patolog akan mencari setiap kelainan seluler. Pertumbuhan abnormal dalam tubuh juga akan diperiksa untuk memastikan apakah bersifat kanker ataupun non-kanker. Untuk lebih dalam memahami tentang ilmu patologi, selanjutnya mengenai tinjauan tentang patologi sosial. Secara etimologi, patologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata pathos yang berarti penderitaan ataupun penyakit, dan logos yang berarti ilmu. Patologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI diartikan dengan ilmu tentang penyakit. Dan juga patologi jika dipandang secara terminologi merupakan cabang bidang kedokteran yang berkaitan dengan ciri-ciri dan perkembangan penyakit melalui analisis perubahan fungsi atau keadaan bagian tubuh. Bidang patologi terdiri atas patologi anatomi dan patologi klinik. Sedangkan kata sosial adalah berkenaan dengan masyarakat. Istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia ataupun masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan, dan seterusnya. Sedangkan ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antar individu dengan individu, ataupun individu dengan kelompok, ataupun individu dengan masyarakat, serta kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi, patologi sosial adalah sebagai ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang dapat membuat kondisi sosial mengalami instabil. Selanjutnya, saya masih mencoba mengajak rekan-rekan sekalian untuk lebih mendalami ilmu patologi sosial melalui sejarah dan latar belakang patologi sosial tersebut. Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks. Sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, bahkan urbanisasi dan lain-lain. Hal ini di samping mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan manusia, juga dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri, yang biasa disebut dengan masalah sosial. Bahkan dengan adanya revolusi industri menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu-ilmu dan eksakta yang tidak seimbang dengan perkembangan ilmu-ilmu sosial telah menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Contohnya, pemakaian mesin-mesin industri di pabrik-pabrik mengubah cara bekerja manusia yang dulu memakai banyak tenaga manusia, sekarang diperkecil. Atau terjadinya pemecatan buruh sehingga pengangguran meningkat
terutama bagi mereka yang memiliki tenaga kerja yang tidak terampil. Juga, dengan timbulnya kota-kota industri cenderung melahirkan terjadinya urbanisasi besar-besaran dan di mana-mana. Penduduk desa yang tidak terampil di bidang industri mengalir ke kota-kota industri. Bahkan, jumlah pengangguran di kota semakin besar. Adanya kecenderungan pengusaha lebih menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak dengan alasan lebih murah dan lebih rendah upahnya bagi kedua unsur itu. Pada akhirnya muncullah dampak negatif. Keadaan ini semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan atau bisa disebut dengan social problem, terutama pada buruh rendah yang berkaitan dengan kebutuhan sandang pangannya, seperti halnya perumahan, pendidikan, perlindungan hukum, bahkan kesejahteraan sosial itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa seseorang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik, sehingga apa yang dinamakan dengan kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, dan sebagainya adalah sebagai gejala penyakit sosial yang harus segera dihilangkan di muka bumi. Kemudian, pada awal abad 19 sampai awal abad 20, para sosiolog mendefinisikan yang sedikit berbeda antara patologi sosial dan masalah sosial. Dengan demikian, yang menjadi pertanyaan adalah kapan kita berhak menyebutkan peristiwa itu sebagai gejala patologis atau sebagai masalah sosial. Jika kita pandang dari pendapat Kartini dalam bukunya, yaitu Patologi Sosial, menyatakan bahwa orang yang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain adalah seorang pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, dan kaum ilmuwan di bidang sosial. Sekalipun ada kalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian terhadap gejala sosial, tetapi pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan sosial yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki. Terdapat beberapa istilah lain dari ilmu patologi sosial, yaitu satu, masalah sosial, disorganisasi sosial atau bisa disebut dengan social disorganization, kemudian disintegrasi sosial, juga bisa disebut dengan social maladjustment, sosiopatik, abnormal, ataupun sosiatrik. Dari beberapa pembahasan yang saya sampaikan, akhirnya kita berada di sesi kesimpulan dengan tujuan untuk mempermudah dalam penyampaian substansi atau inti dari pembahasan yang saya sampaikan. Sejarah mencatat tentang masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi. Hal ini di samping mampu memberikan berbagai alternatif kemudahan bagi kehidupan manusia, juga dapat menimbulkan kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment, menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, baik yang bersifat internal dalam batinnya sendiri maupun bersifat terbuka atau eksternal, sehingga manusia cenderung banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan banyak melakukan sesuatu apapun demi kepentingannya sendiri. Bahkan masyarakat cenderung merugikan orang lain. Hal ini sebagai pertautan tali yang melahirkan apa yang dinamakan dengan patologi sosial. Patologi sosial merupakan ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Jadi ilmu tentang tanda kutip penyakit masyarakat. Maka penyakit masyarakat itu adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak
tidak sesuai atau melanggar norma-norma umum dan adat istiadat, atau tidak integrasinya dengan tingkah laku pada umumnya. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan sekalian yang berkenan mendengarkan presentasi saya terkait dengan ilmu patologi sosial dengan tema sejarah dan latar belakangnya. Dan terima kasih pula kepada ibu dosen yang kami hormati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.